diceritakan Abu Thayyib seorang salihin. Beliau suatu waktu beliau hidup dalam kesederhanaan. Beliau tinggal di rumah yang kecil dan jauh dari keramaian, jauh dari perkotaan. Kemudian suatu waktu ada tamu atau ada musafir yang singgah di rumah mereka, yang musafir ini membutuhkan makanan karena rumah mereka ini jauh dari keramaian. Ketika tamu tersebut, musafir tersebut datang ke rumah mereka, dan di saat itu ya istrinya sedang keluar rumah, maka Abu Thayyib tidak memiliki makanan apapun di rumah dan hanya punya keledai yang digunakan untuk membantu hajat-hajat beliau. Kemana beliau pergi, beliau pakai tunggangan keledai tersebut. Atau beliau punya hajat mengangkut barang, beliau gunakan keledai untuk mengangkut barang-barangnya. Tapi di saat dibutuhkan ya, atau bukan keledai, kuda, di saat dibutuhkan kuda yang dimilikinya untuk dihidangkan kepada tamu, beliau korbankan, beliau sembelih dan beliau bakar, ya beliau panggang dan dihidangkan kepada tamu-tamu musafirin yang membutuhkan makanan karena mereka kelaparan, kehabisan bekal di perjalanan. Setelah mereka pulang, tahu-tahu istrinya datang, ditanya kemana kuda yang kita miliki, maka dikatakan oleh suaminya bahwasanya kudanya sudah disembelih dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan mereka dalam keadaan lapar. Maka istrinya ngomel, kamu itu kok tidak punya akal, kamu itu kok tidak mikir, kamu sedang dalam keadaan miskin. Iya, kalau kita kaya raya, kita membutuhkan kepada kuda tersebut, gimana lagi ya, dengan apa lagi kita akan menjadikan tunggangan untuk kita pergi ke tempat yang kita inginkan, terus kita dapat bantuan dari mana lagi itu. Oh, ngomel ya. Ini biasa kalau istri yang sholihah, istri yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan mengatakan, ya alhamdulillah, semoga apa yang kalian lakukan itu diganti dengan Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah dengan sebesar-besarnya. Insyaallah akan lebih banyak lagi nikmat dan rizki yang Allah berikan dengan sebab sedekah kita. Ya seperti ini. Tapi istri ini kadang-kadang kebanyakan malah banyak yang bakhil-bakhil. Abu Thayyib di saat itu yang memberikan kudanya dan kemudian diomelin sama istrinya karena apa yang dilakukan daripada sedekah, sampai ribut, dan puncak ributnya mereka berdua ini sampai istrinya minta cerai. Istrinya sampai minta cerai, ceraikan aku, dicerai. Akhirnya kehilangan dua hal, kehilangan kudanya, kemudian kehilangan apa? Istrinya. Langsung tidak lama setelah itu datang seseorang minas sholihin, bahkan bukan hanya minas sholihin tapi minal agniya, agniya tapi sholihin, datang kepadanya, ya fulan, aku punya anak perempuan. Anak perempuan ini dilamar banyak laki-laki tapi aku sampai sekarang menolaknya. Aku punya anak perempuan yang cantik, sholihah, masya Allah. Aku mendengar kabar bahwasanya kamu bercerai dengan istri kamu. Bagaimana kalau kamu nikah dengan istriku ini, dengan anakku ini? Maka ya langsung tidak menolak tentunya kan, apalagi masih bikir, apalagi cantik, apalagi sholihah, siapa yang bisa menolak ya kan? Maka dinikahkan di saat itu, zawwatuka fulana binti bimahar kada wa kada rupiah ya. Setelah itu dia pulang untuk membawa anaknya, putrinya. Dibawa putrinya ke rumahnya, bukan hanya membawa putrinya sebagai istrinya, tapi sekaligus membawa 10 kuda. Jadi istri diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudanya yang diinfakkan untuk musafirin yang kelaparan diganti dengan 10 kuda. Tapi istrinya diganti dengan satu istri ya, dengan 10 istri. Jadi ini contoh orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu